Pelabuhan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Lampung. Terlebih kita di wilayah Saibumi Ruajurai memiliki garis pantai yang cukup panjang, sehingga banyak sekali potensi yang bisa kita gerakkan, salah satunya lewat distribusi dan juga perikanan tangkap. Dan pastinya masih banyak juga potensi yang bisa kita dapatkan dari sektor pelabuhan ini sendiri. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Oke, Bang, tadi kita sudah bicara ternyata potensi itu tentunya harus kita gerakan semaksimal mungkin. Terlebih kita sudah ada pemindahan ya untuk pengelolaan. Dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Ya. Nah, artinya ada 5 kan pelabuhan. Ada 5 pelabuhan. Itu di mana saja, Bang? Pelabuhannya itu ada di Tanggamus, kemudian ada di Lampung Timur, pelabuhan Lampung Timur, Tanggamus, kemudian ada di Lampung Selatan salah satunya, Pesawaran ada juga, kemudian Bandar Lampung. Wah, artinya itu menyebar ya, Bang? Benar. Yang selama ini itu dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian semua pendaratan nelayan itu ke sana gitu. Salah satunya di Sebalang ya. Di Sebalang ya, pelabuhan itu pengelolaannya diberikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Di Sebalang itu potensi sangat bagus ya. Kemudian ada lahan 26 hektar di sana yang bisa dijadikan misalnya untuk pelabuhan pendaratan rakyat, gitu ya. Artinya memang nelayan rakyat, nelayan kecil itu bisa semua ke sana dan menjual ikannya di sana. Wah, tentunya ini menjadi salah satu aspek yang baik sekali ya untuk pemerintah Provinsi Lampung melihat potensi tersebut. Nah, Bang, kira-kira tantangan apa yang kita hadapi dalam perumusan nantinya kita menyiapkan beberapa potensi-potensi tersebut? Iya, tantangannya adalah memang karena ini pengalihan ya, ini aset yang besar kemudian. Artinya memang harus dikelola dengan cermat. Kemudian harus dengan personel yang berintegritas. Tantangannya yaitu jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan itu. Bukannya menambah pemasukan, justru ke depan kekhawatirannya adalah jangan-jangan akan menambah tersangka korupsi. Waduh. Itu yang kita khawatirkan ya. Ya, benar. Akhirnya kemakmuran masyarakat sendiri akan terhambat juga. Ya, tentunya ini kan kita harapkan bisa menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar pelabuhan. Ya, jangan sampai justru ini menjadi salah satu keuntungan bagi salah satu pihak saja, tetapi masyarakat sekitar tidak merasakan dampak positifnya begitu. Selain masyarakat yang ada di pantai, itu juga sebenarnya pengusaha rakyat yang berusaha secara usaha kecil mikro dan itu menengah itu mereka juga punya kesempatan untuk bisa menjadikan pelabuhan-pelabuhan yang dikelola itu sebagai jalur distribusi. Betul. Misalnya mereka bisa mengirimkan, kalau yang dari Lampung Timur mereka bisa mengirimkan ke Bangka Belitung atau gitu ya, atau yang di barat mereka bisa ke daerah Bengkulu atau Sumatera Barat gitu. Nah itu dan itu jadi peluang yang terbuka juga untuk para UMKM yang ada di Lampung untuk bisa go nasional lah gitu. Benar sekali. Bisa dikirim kemana gitu. Selain itu sebenarnya juga kita bisa melihat potensi wisata di sana. Karena kalau kita lihat sendiri dengan adanya pantai, pelabuhan, pasti juga ada view yang menarik yang bisa kita suguhkan ya kan. Nah jadi untuk masyarakat sekitar juga tentunya bisa untuk mengembangkan UMKM yang bisa ada di sekitar pelabuhan itu ya. Betul sekali. Oleh-oleh contohnya salah atau satunya oleh-oleh atau souvenir. Betul. Atau memang dia barang alat kebutuhan pengunjung wisata untuk mandi segala macam atau ban atau ya gitu. Nah, itu tentunya di sini sendiri kita butuhkan juga peran dari pemerintah untuk memberikan edukasi ya Bang ya. Agar masyarakat sekitar bisa sadar wisata, kemudian juga bisa mengembangkan potensi yang ada. Nah, kira-kira dari Bang Aan sendiri, rekomendasi apa yang bisa diberikan agar kita tentunya bisa giat untuk menambah pendapatan kita dari adanya sektor pelabuhan ini? Mestinya memang pemerintah provinsi sendiri tidak hanya memikirkan bagaimana pengelolaan pelabuhan untuk menghasilkan pendapatan di APBD gitu ya. Tapi juga bisa menggerakkan masyarakat sekitar gitu, memberikan edukasi, memberikan pendampingan mereka untuk memulai usaha UMKM untuk misalnya souvenir, bisa makanan, bisa bahan-bahan yang bisa dijadikan pengunjung wisata bisa dipakai kan gitu. Nah ini yang menjadi kesempatan itu adalah pemerintah bisa melalui misalnya NGO segala macam. Selama ini ada beberapa NGO yang memang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong
perkembangan usaha masyarakat gitu ya. Nah, tapi memang yang dikhawatirkan adalah jangan sampai usaha itu juga ilegal gitu loh. Jangan sampai pelabuhan itu juga dipakai untuk hal-hal ilegal, misalnya ternyata masyarakat mereka dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk menjadi kurir barang haram gitu ya, melalui UMKM-nya gitu ya. Nah, itu akan merusak citra dan akan makin membuat mereka terpuruk dengan keberadaan pelabuhan yang harusnya disambut dengan baik. Betul. Wah, kalau misalnya awalnya saja sudah tidak baik, selanjutnya juga bahaya ya tentunya ya Bang. Dan sebaliknya, apabila kita berhasil untuk memanfaatkannya dengan positif, berarti itu juga akan memberikan berkah pastinya bagi masyarakat sekitarnya. Nah Bang, kira-kira tadi kan kita sempat senggol bahwasannya ini juga tentunya berpotensi menjadi salah satu kebocoran ya kan ya. Nah, bagaimana caranya tentunya agar pemerintah dan juga tentunya pengusaha dan masyarakat sekitar bisa mendapatkan potensi itu dengan hal yang positif tanpa adanya kebocoran ataupun juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal? Nah, mestinya memang masyarakat di sekitar atau khususnya masyarakat sekitar dan umumnya seluruh masyarakat Lampung itu benar-benar diberi edukasi tentang hukum, tentang bagaimana menjalankan suatu usaha yang baik gitu untuk untuk meningkatkan pendapatannya, bukan dengan jalur-jalur yang ilegal gitu. Itu yang menjadi PR dari pemerintah atau dinas pariwisata atau dinas perdagangan agar masyarakat benar-benar bisa menjalankan atau memanfaatkan pelabuhan yang pengelolaannya oleh provinsi itu dengan sebaiknya. Jangan justru juga aparat-aparatnya pun harus punya integritas yang kuat untuk menutup kebocoran itu. Jangan sampai justru mereka yang mencari celah untuk menggunakan itu untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Benar. Nah, tentunya kita membutuhkan adanya tadi edukasi, kemudian juga kemudahan perizinan, Ya, dan dari pemerintah juga dibutuhkan pengawalan khusus agar tentunya potensi dari setiap sektor pelabuhan ini bisa dirasakan manfaatnya dari segala macam sisi, baik itu pemerintah, pengusaha, dan juga pastinya masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.